Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 25A akan menjelaskan keterampilan akademis tentang pencatatan, pemarafrasaan, peringkasan, dan penyintesisan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Pendahuluan, bab ini membahas secara mendalam tentang keterampilan akademik dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan mencatat dan memarafrase. Keterampilan ini menjadi fondasi penting dalam penulisan ilmiah karena mendukung proses berpikir kritis, mengembangkan ide, serta integritas akademik. Yang pertama, pencatatan. Strategi penguasaan keterampilan akademis dalam bahasa Indonesia pada teknik pencatatan. Keberhasilan mencatat dengan baik diturunkan dengan keterampilan menyimak. Pencatatan adalah aktivitas yang mendasar dalam kegiatan akademis dalam konteks akademik. Mencatat merupakan wujud nyata dari proses berpikir, hasil refleksi, hingga bentuk arsip. Fungsi pencatatan yaitu yang pertama mempermudah belajar, yang kedua menyimpan informasi, yang ketiga membantu mengingat informasi. Selanjutnya adalah teknik pencatatan. Yang pertama linear, ditulis secara berurutan dari atas sampai bawah sesuai alur penjelasan. Yang kedua mind mapping, menempatkan ide utama di tengah lalu bercabang ke sub-ide. Teknik ini membuat melihat hubungan antara konsep secara visual dan kreatif, meski membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun. Selanjutnya adalah corner note, membagi kertas menjadi 3 bagian, yaitu catatan utama, kolom kata kunci, atau pertanyaan, dan ringkasan. Format ini terstruktur dan sangat berguna untuk review materi secara sistematis. Selanjutnya adalah bullet point, mencatat dengan poin-poin singkat menggunakan tanda bulat. Selanjutnya adalah charting, menggunakan tabel atau kolom untuk membandingkan informasi. Yang terakhir adalah outlining, menekankan hierarki informasi dengan poin utama, subpoin, dan detail. Catatan berbentuk kerangka ini membantu memahami struktur materi, tetapi menuntut ketelitian agar tidak salah menempatkan level informasi. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang pemarafrasaan. Secara etimologis, parafrase berasal dari kata Yunani paraparis yang mengartikan mengungkapkan kembali. Menurut ahli Behrens dan Nosen pada tahun 2010, parafrase adalah cara menuliskan kembali suatu ide atau kutipan, menggunakan kata-kata dan struktur kalimat sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Intinya, seperti kalian menyampaikan informasi dari orang lain dengan gaya bahasa yang berbeda, namun tetap menjaga pesan dan maksud dari sumber tersebut agar tidak berubah. Untuk yang selanjutnya ada fungsi pemarafrasaan. Fungsi yang pertama yaitu untuk menghindari plagiarisme, yang kedua untuk mempermudah pemahaman pembaca, dan yang ketiga adalah untuk menghindari penggunaan kata yang tidak berguna. Next. Jenis-jenis pemarafrasaan. Yang pertama, parafrase lexical. Teknik menulis ulang teks dengan mengganti kata menggunakan sinonim yang bermakna sama parafrase. Yang kedua ada parafrase gramatikal. Teknik mengubah kata bahasa seperti mengubah kalimat efektif menjadi pasif atau sebaliknya tanpa mengubah makna aslinya. Next. Selanjutnya ada parafrase ide. Parafrase ide merupakan teknik menulis ulang gagasan, informasi, atau kalimat dari sumber lain menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Dan terakhir ada parafrase total. Teknik menulis ulang seluruh bagian kalimat dari sumber asli tanpa mengubah makna aslinya.
Selanjutnya ada contoh pemarafrasaan. Yang satu ada teks asli. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama masa pandemi global. Ada pemarafrasaan, parafrase. Selama pandemi terjadi lonjakan besar pada sektor ekonomi berbasis digital di wilayah Indonesia. Next. Nah, di sini ada peringkasan, yaitu kegiatan mengkaji teks atau catatan yang sudah ada, lalu menyajikannya kembali dalam bentuk yang lebih singkat. Manfaat peringkasan yang pertama ada pemahaman konten, memperkaya pengetahuan kosakata. Yang kedua ada keterampilan menulis, meningkatkan koherensi dan struktur. Dan yang terakhir ada pembelajaran kooperatif, mendorong kolaborasi dan pertukaran ide. Next. Nah, di sini ada manfaat peringkasan. Di situ ada langkah-langkah peringkasan. Yang pertama, yang atas sendiri itu ada hapus trivia. Yang kedua ada hilangkan redundansi. Dan yang ketiga ada generalisasi. Yang bawah sendiri terakhir ada identifikasi kalimat topik. Penyintesisan. Penyintesisan adalah proses penggabungan berbagai informasi, ide, atau unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang baru yang lebih utuh, bermakna, dan terstruktur dalam konteks pembelajaran atau analisis. Penyintesisan berarti menyusun kembali informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman atau kesimpulan baru. Next. Manfaat penyintesisan: 1. Mempermudah pemahaman. 2. Menghasilkan ide baru. 3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, membantu dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, efisiensi belajar. Next. Proses penyintesisan: mengumpulkan informasi, mengambil data atau ide dari berbagai sumber, memahami informasi, membaca dan memahami isi dari setiap sumber, menganalisis, mengidentifikasi hubungan, perbedaan, dan persamaan antar informasi, menggabungkan atau mengintegrasikan, menyatukan informasi menjadi satu konsep atau pemahaman baru, menyusun hasil akhir, menyajikan hasil tesis dalam bentuk tulisan, kesimpulan, atau ide baru. Yang selanjutnya, contoh penyintesisan. Misalnya terdapat dua sumber. Sumber yang pertama menjelaskan bahwa belajar secara rutin dapat meningkatkan daya ingat. Sumber yang kedua menyatakan bahwa istirahat yang cukup juga penting untuk menjaga konsentrasi. Hasil penyintesisan: belajar yang efektif tidak hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga harus diimbangi dengan istirahat yang cukup. Dengan menggabungkan keduanya, seseorang dapat meningkatkan daya ingat sekaligus menjaga konsentrasi selama proses belajar. Next. Yang selanjutnya, kesimpulan. Keterampilan akademis seperti pencatatan, pemarafrasaan, peringkasan, dan penyintesisan merupakan kemampuan dasar yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan penulisan ilmiah.
Pencatatan membantu menyimpan dan memahami informasi secara sistematis, sedangkan pemarafrasaan memungkinkan penyampaian kembali ide dengan bahasa sendiri tanpa mengubah makna sehingga dapat menghindari plagiarisme. Peringkasan berperan dalam penyederhanakan informasi menjadi lebih ringkas namun tetap jelas, sementara penyintesisan menggabungkan berbagai informasi untuk menghasilkan pemahaman atau ide baru yang lebih utuh. Dengan menguasai keempat keterampilan ini, seseorang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memahami materi secara lebih mendalam, serta menyusun informasi secara efektif dan terstruktur dalam kegiatan akademik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.